Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan tafsir fi Dhilalil Quran di Sayyid Qutb, halaman 795, alinea 1, 2, ketiga dari bawah, ya. Wa tarfun min hadza tathhir lin nafs wal mujtama', dan satu bagian dalam rangka membersihkan hati kita dan juga membersihkan masyarakat kita, ya, dari hal-hal yang tidak senonoh. Itu yatamatsalu fi hatainil ayatain, dijelaskan dalam 2 ayat berikut di bawah ini, yang bunyinya adalah la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak suka terhadap keburukan, ya, kejelekan yang terbuka, minal qawli, dari kata-kata. Artinya Allah tidak suka terhadap ujaran-ujaran kebencian, ya, provokasi-provokasi yang tersebar luaskan terutama melalui media sosial. Jadi ungkapan-ungkapan buruk, kebencian, ya, ujaran kebencian dan sebagainya, itu Allah tidak suka. La yuhibbullahu jahra, ya, bisu'i minal qawli illa man dzulima, kecuali orang yang teraniaya dalam memberikan perlawanan, pembelaan dirinya, boleh. Wa kana Allahu sami'an alima, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. In tubdu khairan, andaikan engkau menampilkan kebaikan, au tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, au ta'fu an su'in, atau engkau memberikan maaf kepada kejahatan orang lain, fa innallaha kana afuwan qadira, Allah maha pengampun dan maha kuasa. Itu ayatnya seperti itu. Penjelasannya adalah innal mujtama'a syadidul hassasiyah, masyarakat itu sangat sensitif sekali. Makanya norma yang mengatur, yang membimbing, yang menuntun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya norma agama, ya, tapi norma agama, norma budaya, norma hukum, norma sosial, norma etika, itu semuanya bersama-sama mengawal kita. Kalau
normanya norma hukum ya, kalau kita melanggar ketangkap ya masuk penjara. Iya kan? Kalau kita normanya norma agama, ya nanti matinya masuk neraka, kan gitu aja persoalannya. Nah, kalau norma-norma moral, norma sosial, kalau kita melanggar, ini masyarakatnya lebih sensitif loh. Dipikir-pikir mah lebih kejam hukumannya daripada norma hukum. Orang hukum bersalah dihukum setahun 2 tahun bebas, 10 tahun bebas. Tapi kalau norma sosial, begitu masyarakat menghukum kamu karena kamu melakukan kesalahan, tidak ada batasnya, seumur hidup engkau tidak dihiraukan masyarakatnya. Ya, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, melengos kabeh. Berapa tahun yang ada ukus ya sampai akhir hayat, sudah kamu selamanya jadi orang terhinakan di masyarakat. Jadi kalau pengen pulih kembali nama baikmu ya pindah sana ke Palangkaraya, ke IKN yang ada yang kenal. Kalau tetap di Indramayu udah pernah kamu salah masyarakat, ya udah hukumannya seumur hidup. Pinjam utang susah, warungan nggak laku, nyalon kuwu nggak ada yang nyoblos, iya kan? Nah itu, jadi ini saya ingin terangkan, innal mujtama'a syadidul hassasiyah. Masyarakat itu sangat sensitif. Itu menerangkan kalimat ini biar paham. Ya, sangat sensitif sekali. Sedikit saja kita salah, berpuluh-puluh tahun kita berbuat baik kepada masyarakat. Hanya satu kesalahan yang kita lakukan, hilang semua kebaikan kita, tinggal keburukannya saja. Betul nggak? Itulah peribahasanya apa tuh? Hujan setahun, panas setahun, hujan sehari. Iya, itu hilang semuanya itu. Syadidul hasasiyah wa fi hajatin ila adabin ijtimaiyatin tattafiqu ma'a hadhil hassasiyah. Suatu masyarakat memerlukan adab, tata krama, aturan-aturan sosial, tattafiqu ma'a hadhil hassasiyah, yang sejalan, yang sinkron dengan sensitivitas tadi. Wa rubba kalimatin abiratin, banyak sekali kalimat-kalimat yang terlontar selayang pandang. Banyak ucapan-ucapan asal ngomong yang diucapkan oleh mubalik, oleh YouTuber, oleh Twitter, oleh Instagram, oleh dan sebagainya. Percakapan sehari-hari mungkin selayang pandang, sepintas selalu, sepertinya enggak ada artinya. La yahsabuha qailuha hisaban, yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang yang mengatakannya. Enggak pernah ngitung apa nanti akibatnya dengan ucapanmu seperti itu. Dianggapnya kalimat biasa sih, sambil lalu, ya mungkin sambil berkelakar, sambil bergurau. Ya, kamunya nggak pernah ngitung. Ya. Lima waro'aha, apa nanti akibatnya? Apa nanti di belakang itu? Ya, kamu nggak sadar. Tahu-tahu di malam harinya rumah kamu dilemparin orang pakai batu. Iya. Tiba-tiba mobilmu ada yang menghadang karena ucapanmu semacam itu. Kamunya nggak sadar. Ini sering kali, ini tolong pengalaman semacam itu sekali saja, jangan berulang-ulang. Ya,
silakan memanfaatkan pengalaman orang lain, jangan sampai kamu mengalaminya sendiri. Iya, sakit dicaci maki orang masyarakat tuh, karena gara-gara kita nggak memperhitungkan. Warubba syai'atin abiratin, juga banyak gosip-gosip, rumor-rumor yang gentayangan. Lam yurid qailuha biha illa fardan minan nas. Padahal yang dimaksudkan oleh sang pembicara hanya kepada seseorang tertentu. Tetapi akhirnya menjadi liar. Akhirnya terlalu banyak orang yang tersinggung dengan ucapanmu itu. Mungkin kamu tidak suka kepada seseorang, tetapi ucapanmu itu rasialis. Ya, rasialis. Akhirnya yang tersinggung bukan orang itu saja. Semua orang yang satu etnis tersinggung semuanya. Betul nggak? Iya. Orang sepadangnya tersinggung semua. Orang Pasundan tersinggung semua orang Sunda. Betul nggak begitu? Iya, karena kamunya ngomongnya nggak ngitung gitu kan gitu. Ini sering terjadi kan gitu. Nah, jadi seringkali kita marah kepada seseorang, ngomong kata-kata yang kasar, maksudnya untuk seorang tertentu, tapi biasnya itu kemana-mana menjadi liar. Itu juga sering terjadi. Nah, ini fenomena semacam ini kan terjadi di medsos. Iya kan? Iya. Ya mungkin yang dipersalahkan saya, yang dicaci maki saya, sekalipun saya tidak pernah membalas, tidak pernah membantah, tidak pernah merespon, ya udah. Saya tidak marah, saya tersinggung. Tapi kan yang marah banyak akhirnya kan. Yang tersinggung banyak enggak? Iya. Sekalipun saya mengatakan kepada murid-murid saya semuanya, udahlah, yang saya yang bersangkutan nggak marah nggak, kamu ngapain bela-bela saya? Ya, sebab Allah juga saya tidak minta pembelaan kok. Semua orang yang mencaci maki saya tidak adukan kepada Tuhanku kok. Tetapi langsung saya mintakan ampunan kepada Tuhanku. Selesai. Ngapain? Sudah selesai. Nggak pantas gitu. Kemudian lagi juga saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan siapapun. Ya silakan. Anda berkomentar apapun silakan. Tidak akan saya jawab, tidak akan saya bantah, tidak akan saya terangkan. Silakan sesuka-suka Anda. Ya mau datang silakan, pasti saya hormati, itu aja kok. Kurang seberapa lagi? Kurang seberapa lagi? Tetapi kan yang marah kan kamu. Betul nggak? Yang marah kan kamu semuanya. Ya karena merasa gurunya dihinakan, kamu yang marah. Nah ini juga, saya juga tidak boleh ngompor-ngomporin tuh. Nah, udahlah, nggak usah. Ya jadi kalau ada orang berbuat baik kepada saya laporkan kepada majikan saya. Ada hambamu yang berbuat baik. Tapi kalau ada orang yang menyakiti saya tidak laporkan kepada Tuhan saya. Langsung saya mintakan ampunan kepada Allah, sekalipun yang bersangkutan tidak pernah menyatakan bersalah. Dengan cara demikian hidup saya damai, tenang dan bahagia. Mau niru nggak? Iya, udah berjiwa besar, maafkan semuanya itu. Tetapi masyarakat tetap sangat sensitif sekali. Sekali jatuh hukuman seumur hidup. Iya. Mereka akan menghinakan dirimu seumur hidup. Hajatan, sunatan anaknya nggak ada yang datang. Iya, warungnya habis nggak ada yang beli. Iya. Butuh uang mau pinjam nggak ada yang ngasih. Udah. Karena masyarakat sakit hati udah dengan ucapanmu semacam itu. Nah, itu Allah tidak suka
ucapan-ucapan kotor dan kasar ini bertebaran di tengah masyarakat. Itu jaga mulut baik-baik. Mulutmu adalah itu kata peribahasanya begitu. Oke. Lam yurid qailuha biha illa fardan minan nas. Walakin hadhihi wa tilka, tetapi ini dan itu tatruku fi nafsiyatil mujtama'i, akan memberikan pengaruh kepada psikologi masyarakat, wa fi akhlaqihi, dan dalam tata nilai masyarakat, wa fi taqalidihi, terhadap tradisi-tradisi dan kebiasaan masyarakat, wa fi jawwihi, dan suasana di masyarakat, atharan mudammiratan, memberikan pengaruh yang sangat menghancurkan. Ya. Bisa memutuskan tali persaudaraan, menemukan permusuhan, bahkan sampai tawuran. Perang ya, tawuran kan, artinya perang saudara di dalam ini, perang saudara, tawuran. Ya kalau perangnya senegara namanya perang saudara, kalau sedesa namanya tawuran, atau sekecamatan itu tawuran. Iya perang juga kayak gitu. Wa tatajawazu al-fardal maqsud, akhirnya ya melampaui personal yang dimaksudkan. Kamu mencaci maki seseorang dengan kata-kata yang hina dan kotor, yang tadinya seseorang akhirnya melampaui, akhirnya menyebar kemana-mana kepada seluruh masyarakat, ila al-jama'atil kabirati, kepada seluruh masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Ya itulah, karena di dalam ucapanmu ada, apakah itu sifatnya rasialis, ya kan, eksklusif, atau kecongkakan pribadi, ya, sehingga menyinggung banyak perasaan orang. Tapi saya tidak mengerti ya, sebetulnya dengan medsos yang liar semacam ini, saling caci mencaci, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan, dan menyumpahi orang neraka. Bukannya kita saling mendoakan selamat. Kok jadi ini? Tersinggung gak sih? Saya mau nanya, Anda dicaci maki tersinggung gak? Kafir, bid'ah, musyrik, sesat, tersinggung gak? Enggak. Jujur dong. Tersinggung gak? Oke, tersinggung ya? Baru tahu saya. Saya kira sudah nggak tersinggung lagi, karena sudah terbiasa sih dari santapan sehari-hari. Yang kedua pertanyaannya, nyumpahi orang, mencaci maki orang, ada pahalanya nggak? Nggak ada. Benar, nggak ada pahalanya, nggak ada. Badut yang berkelakar, yang lucu-lucu, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Orang yang tadinya lagi sedih berubah jadi riang gembira, ketawa lupa sebenarnya. Suami istri yang lagi bertengkar karena melihat lawakan itu di TV, wah ketawanya, bertengkarnya hilang udah. Dengan dia membadut itu banyak orang yang dibahagiakan. Betul nggak? Badut ini kata di kitabnya, kata para kiainya, masuk neraka. Badut itu masuk. Pernah baca nggak kitabnya? Ada kan? Masuk neraka kan? Jadi kalau membuat orang tertawa gembira masuk neraka, kalau mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang masuk surga gitu.
Jadi kalau bodoh, tolol, kan gitu, bid'ah, musyrik. Nah itu nantinya mencaci maki orang dapat pahala masuk surga. Kalau membahagiakan orang masuk neraka gitu. Jujur aja deh. Coba saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi saya hanya mengajak, yuk mari ke depan kita berpikir dengan akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.